Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang magnetic resonance imaging atau disebut dengan MRI, sistem MRI. Gambaran besarnya seperti ini. Jadi untuk mengetahui penyakit yang area bagian di dalam tubuh maupun kepala di dalamnya apakah berfungsi secara normal atau tidak. Pendahuluan latar belakang MRI yaitu alat pencitraan medis untuk memeriksa dan mendeteksi kelainan yang ada di tubuh menggunakan medan magnet yang besar dan frekuensi radio sehingga dapat dihasilkan penampang tubuh manusia yang berkekuatan 0,1 sampai 3 Tesla. MRI digunakan teknik penggambaran penampang tubuh berdasarkan prinsip resonansi magnetik inti atom hidrogen. Pada tahun 1946, Felix Bloch dan Poisson mengemukakan teori bahwa inti atom bersifat sebagai magnet kecil, dan inti atom membuat spinning dan precessing. Dari hasil kedua orang tersebut kemudian lahirlah alat Nuclear Magnetic Resonance NMR Spectrometer yang penggunaannya terbatas pada kimia saja. Setelah 10 tahun, Raymond Damadian bekerja dengan alat NMR Spectrometer pada tahun 1970. Ia menggunakan alat tersebut untuk pemeriksaan pasien. Pada tahun 1979, dimulai latihan grup memproduksi gambaran potongan koronal dan sagittal di samping potongan aksial dengan NMR. Selanjutnya, kegiatan pekaburan istilah yang menggunakan alat NMR dan di bagian atas bagian NMR diletakkan. Maka NMR diganti dengan istilah MRI yang diletakkan di radio lagi. Untuk mendapatkan gambaran pada MRI harus dilakukan dengan beberapa proses terlebih dahulu, diantaranya akuisisi citra dan pembentukan citra. Untuk menyelesaikan proses ini dibutuhkan dua komponen sistem perangkat keras atau instrumen perangkat seperti pengaturan sekuens, semua saling bersambung dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Maka dari itu fungsinya menjelaskan bagian instrumen dalam MRI dan fungsi-fungsinya. Dengan itu fungsinya mencari lebih dalam lagi fungsi dan sebuah makalah. Untuk mendapatkan gambaran pada MRI harus dilakukan dengan dua proses, diantaranya akuisisi citra dan citra. Proses ini berikan sejumlah komponen sistem perangkat keras, instrumen atau peralatan perangkat lunak, plus sekuens format download pada program. Proses keseluruhan nuklir, eksitasi radio frekuensi, encoding spesial dan pembentukan citra perangkat keras yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses. Meliputi magnet. Yang pertama magnet untuk menyalakan nuklir, yang kedua sumber radio frekuensi untuk RF eksitasi, yang ketiga sistem gradient medan magnet untuk encoding spesial, yang keempat sistem komputer untuk mempermudah sistem antar muka pengguna, yang kelima proses gambar untuk mengkonversi sinyal menjadi gambar. Badan magnet senjata dengan inti menjadi energi rendah atau paralel, energi tinggi atau anti paralel. Semakin kuat magnet berputar dalam keadaan rendah, semakin besar. Kelebihan spin, maka semakin tinggi sinyal dan semakin baik kualitas gambar. Untuk menjaga kerataan magnet, homogenitas sistem
sistem SIM diperlukan. Semakin homogen medan magnet, maka semakin baik kualitasnya. Sebuah radio frekuensi atau RF sumber pertub atau magnesis inti. Sistem RF membutuhkan pemancar dan penerima. Proses ini proses gambar komputer mengawasi proses dan memungkinkan untuk antar muka pelaku sistem. Ini contoh gambar MR ini. 1. Magnetisasi seperti massa dan muatan listrik dari zat tertentu. Magnet adalah properti dasar materi. Sebuah zat akan berinteraksi dengan penerapan medan magnet. Penjelasan itu semakin menjadi salah satu pertimbangan magnet. Kata suspesibilitas mengarah pada seberapa mudah suatu dipengaruhi oleh faktor luar. Misalnya, seorang yang rentan hipnotis dapat dengan mudah dihipnotis dalam konteks MRI yang sebagai konsep di mana bahan yang rentan terhadap medan magnet akan dapat mudah termagnetisasi. Seperti yang Anda bayangkan di sini, spektrum termasuk bahan yang tidak mendapat magnet. Bahkan ada pula yang aktif menolak magnet. Mungkin satu zat dengan properti yang dengan dipol magnet atau dengan magnet dipol ini biasanya sebuah atom untuk keluar. Dalam model klasik, atom akan menjadi dua jenis, yaitu gerakan orbital di sekeliling inti dan gerakan orbital di sebuah atom. Induksi elektromagnetik menunjukkan bahwa setiap partikel bermagneton bergerak sesuai medan magnet yang akan terinduksi. Suatu momen magnetik dari atom merupakan kombinasi dari momen magnet diri seluruh elektron tersebut. Elektron berada dalam kulit energi. Elektron dalam kulit energi atom dapat digambarkan sebagai spin up dan spin down, tergantung pada arah di mana mereka berputar. Biasanya terdapat jumlah yang sama di masing-masing jenis dari kulit elektron yang terisi penuh polaritas berlawanan. Elektron meninggalkan net momen magnetik atau alot dalam atom tertentu. Oleh karena itu, sifat magnetik dari atom menentukan konfigurasi elektron yang mengorbit elemen dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari salah satu kategori tergantung konfigurasi masing-masing elektron. Dalam urutan penelitian kekuatan magnetik dikategorikan sebagai berikut. Kekuatan magnetik dikategorikan menjadi 4, yaitu 1. Diamagnetik, yang kedua paramagnetik, yang ketiga supermagnetik, yang keempat ferromagnetik. 1. Diamagnetik yaitu bahan diamagnetik. Elektron berpasangan dalam tidak adanya medan magnet saat eksternal zat diamagnetik seperti timbal tembaga. Menunjukkan bahwa hal ini sifatnya arus elektron dari adanya pergerakan elektris. Momen magnet kecil menentang adanya penerapan medan
Oleh karena itu, jenis ini tidak tertarik, tetapi sedikit dipeluk oleh medan magnet. Karena alasan ini, dia magnetik memiliki kepekaan magnet yang negatif rendah. Nanti dia magnetik tidak cocok ini ya untuk MRI. Yang kedua yaitu paramagnetik. Bahan paramagnetik memiliki elektron yang pindah berpasangan. Paramagnetik memiliki tekanan positif yang rendah. Contoh bahan paramagnetik termasuk tungsten, cesium, aluminium, lithium, magnesium, dan natrium. Bahan paramagnetik yang lebih dikenal adalah gadolinium chelates. Demikian sebagai agen kontras MR. Efek diamagnetik muncul di semua zat, namun dalam bahan yang memiliki dua unsur dari materi diamagnetik negatif rendah, paramagnetik positif rendah. Efek paramagnetik positif lebih besar dibandingkan dengan diamagnetik negatif. Oleh karena substansi muncul paramagnetik magnetisasi lebih jelas bahkan oleh pesan berikut, di mana B adalah medan magnet, A adalah interferensi maupun zat diamagnet adalah ketika X lebih kecil dari 0 bermuatan negatif rendah. Zat paramagnet itu pada saat X lebih besar dari 0 bermuatan positif rendah. Ferromagnet pada kulit air pun bisa oleh bahan yang bersifat ferromagnetik. Untuk alasan ini, zat ferromagnetik banyak berbeda dengan diamagnetik dan paramagnetik. Ketika zat paramagnetik seperti besi melakukan kontak langsung dengan medan magnet, maka akan terjadi tarik-menarik. Zat jenis ini dapat menjadi proyektil berbahaya ketika tidak didekatkan dengan bahan magnet yang kuat, sehingga itu ferromagnet akan mempertahankan magnetisasinya ketika eksternal medan magnet telah dihilangkan. Oleh karena itu, zat ferromagnet tetap magnetik secara magnet permanen dan menjadi magnet permanen. Medan magnet di diamagnetik permanen terdapat ratusan bahkan ribuan kali lebih besar dari yang diterapkan di eksternal medan magnet. Jadi dibandingkan dengan diamagnetik dengan negatif rendah dan paramagnetik dengan positif rendah, bahan ferromagnet memiliki nilai positifnya sangat tinggi. Contoh bahan ferromagnetik memiliki besi, baja, gadolinium ketika dalam kondisi aslinya dan di bawah struktur cairnya. Super paramagnetis. Bahan super paramagnetik merupakan magnet positif diantara lebih besar dari yang ditunjukkan oleh bahan paramagnetik positif rendah. Lebih dari bahan ferromagnetik positif tinggi, zat tersebut memiliki partikel oksida besi yang digunakan sebagai T2 bintang. Agen untuk energi bahan supermagnet memiliki nilai positif menengah. Masuk besi, agen kontak oksida. Sebuah bahan ferromagnet jika terkena medan magnet akan menjadi magnet. Bidang magnet yang ada ketika pengeluaran tidak lagi hadir disebut permanen magnet. Permanen memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Medan magnet diberikan oleh medan permanen menghasilkan gas medan magnet yang dari kutub selatan menuju kutub utara magnet. Proton magnetik ke dalam Gauss atau Tesla. Gauss digunakan untuk mengukur medan magnet di kekuatan rendah, misalnya kekuatan magnet bumi sekitar 0,6 gram. Untuk aplikasi pada MRI, Gauss untuk pinggiran bidang magnetik yang melampaui dari bor magnet utama PDA, mengatasi medan luar magnet yang diakses masyarakat umum dan di mobil, sedangkan Tesla digunakan untuk medan magnet yang berkekuatan tinggi. Satu tes hanya 10 kilo atau 10.000 gram. Medan magnet digunakan MRI paling ringan adalah 0,2 tera sampai dengan 4 tera. Struktur cincaan yang digunakan oleh klinis dikenal dengan bidang magnetik rendah 0,01 tera dan bidang magnetik tinggi yaitu 10 tera, namun jarang digunakan. Saat ini scanner yang digunakan yaitu 3 tera Tesla, yaitu magnetik yang dihasilkan oleh scanner MRI dalam keadaan homogen.
inhomogeneity dalam magnet diukur dalam satu satuan ppm. Contohnya inhomogeneity dari 1 ppm dalam magnet 1 T menghasilkan sebuah kekuatan bidang magnet 10.000 gram sampai 10.000 0,1 gram cahaya. Untuk mengekspresikan jumlah inhomogenitas adalah dengan dalam inhomogenitas ini mampu menghasilkan perbedaan 42,57. Perbedaan jenis magnet pada ini akan dibahas, yaitu yang pertama jenis medan magnet permanen, yang kedua elektromagnet atau solenoid, yang ketiga yaitu magnet resesif, yang keempat yaitu magnet tiga magnet resesif, yang keempat superkonduktif, yang kelima magnet hybrid. Magnet pertama yaitu magnet permanen, contoh jarum juga karena itu besi, kobalt, nikel. Bahan yang sering kita masuk magnet permanen yaitu paduan aluminium atau kobalt yang dipenuhi alnico. Keuntungan magnet permanen adalah tidak memerlukan listrik ataupun riogenik sebagai biaya operasi relatif lebih murah. Selain itu, magnet permanen memiliki garis flux yang berjalan secara vertikal dari kutub utara menjadi bawah ke atas, dari bawah ke atas dari magnet. Magnet permanen memiliki 15.000 kg dibanding dengan beberapa bahan elektromagnet superkonduktif yang memiliki berat 5.000 kg. Berat magnet tergantung vendor. Scanner magnet permanen memiliki suhu sensitif dan untuk mempertahankan homogenitas dan kualitas gambar suhu konstan harus dijaga. Sistem MR magnet permanen tidak boleh difluktuasi lebih dari 1 Kelvin. Operasi yang optimal. Sistem magnet permanen yang dirancang untuk piringan magnetik yang terletak di atas dan di bawah, yang biasa disebut MRI terbuka. MRI terbuka untuk mengatasi pasien obesitas, klaustrofobia. Namun jika ini memiliki muskuloskeletal dan proses intervensi diperlukan dengan sistem magnet tertutup. Yang kedua, elektromagnet. Hukum Faraday tentang induksi magnet. Gaya gerak listrik induksi yang timbul antara ujung suatu loop menghantar berondong listrik menuju perubahan flux magnet yang disebut dengan memberikan arus tahu dihitung persamaan ini, yaitu BO sama dengan K kali I, di mana I arus pada kawat, K satu proporsional BO kekuatan medan magnet. Oleh karena itu, arus panjang kawat sebanding dengan medan magnet yang diinduksi di sekitarnya. Arah medan yang diinduksi yang dapat diingat dari aturan jempol. Aturan ini menyatakan bahwa ketika menunjukkan tangan kanan di sekitar sana dengan jari ada di arus, maka ibu jari akan menunjuk ke kutub magnet tersebut. Arus listrik melewati kawat lurus. Di sini jempol menunjukkan ke arah arus konvensional dari positif ke negatif dan jari menunjuk ke arah garis magnetic flux. Elektromagnet solenoid. Untuk membuat magnet yang kuat, sejumlah kawat membawa arus dapat ditempatkan berdampingan menggunakan beberapa kabel paralel. Satu kawat dapat melilit untuk membentuk banyak loop. Loop kawat membentuk kumparan dan tidak seolah-olah kabel lurus sejajar, dan jarak antara loop selain suhu karakteristik lain dari kawat. Faktor yang menghantar efisiensi bagian saat ini adalah perlawanan yang melekat dari kumparan. Tingkat resistensi di sepanjang kawat ditentukan oleh hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan yaitu
T I kali R. V itu dimana V itu tegangan listrik, I itu arus listrik, dan R itu nilai hambatannya. Yang ketiga, medan magnet. Ketiga itu magnet resisif. Kekuatan medan magnet resisif tergantung pada arus yang melewati kumparan kawatnya. Arah utama magnet resisif menuju aturan ibu jari tangan kanan yang bisa horizontal atau vertikal tergantung konfigurasi magnetnya. Misalnya jika lingkaran kawat terkonfigurasi dengan menghasilkan garis medan magnet berjalan dari kepala sampai kaki magnet. Magnet resisif lebih ringan dibandingkan magnet permanen, namun biaya operasional untuk magnet resisif cukup tinggi karena membutuhkan jumlah daya yang cukup besar untuk mempertahankan medan magnet. Untuk menjaga medan magnet maka sistem harus dihidupkan. Yang keempat, elektromagnet superkonduktor. Seperti disebutkan sebelumnya, banyak elektromagnet menggunakan kawat dalam bentuk kumparan. Saat ini diperlukan adalah mampu mempertahankan medan magnet elektromagnetik secara signifikan. Oleh karena itu, energi sangat mahal. Alasannya, untuk kebutuhan daya yang tinggi dan mencapai kekuatan medan yang tinggi harus diterapkan untuk selesainya ketahanan konduktor tembaga yang harus mengalir kurang baik karena getaran dalam molekul isi dan ketidaksempurnaan dalam logam. Dengan ketahanan yang hampir hilang, tidak ada input daya tambahan yang diperlukan mempertahankan kekuatan medan magnet yang tinggi, tetapi ukuran kuat kecil meskipun magnet cukup untuk memiliki operasi magnetik yang relatif rendah. Pembelian sistem jenis ini tergolong mahal, namun suhu superkonduktor menggunakan kekuatan 0,5 sampai 3 T. Ada juga sistem operasi setinggi 14 T untuk penelitian, bahkan untuk spesimen kekuatan medan lebih tinggi. Proses menciptakan medan elektromagnet awalnya melewati arus pemindai superkonduktor koil utama. Proses ini disebut dengan ramping. Ketika pemindai sampai dan tetap di tempat, medan magnet memproduksi suhu di mana niobium sampai titanium kalau menjadi superkonduktor, yaitu 4 Kelvin antara 206 derajat Celcius atau minus 450 derajat Fahrenheit. Untuk menjaga superkonduktivitas saat ini, kalau didinginkan dengan zat yang dikenal sebagai hydrogen untuk menghilangkan resistensi. Hydrogen digunakan dalam energi termasuk helium cair dan dalam berupa kasus nitrogen cair. 1 liter helium menghasilkan 748 liter gas kalium. Bila dibiarkan mendidih, kapasitas sebuah kirostat energi berparis dengan desain mesin, tetapi volume rata-ratanya sekitar 1.500 liter dalam keadaan helium mendidih atau sedang diop lebih dari 1 juta liter gas dibebaskan. Kemajuan teknologi telah menyebabkan produksi baru pada MRI, yaitu medan magnet tinggi dengan sistem terbuka. Ini menunjukkan MRI sampai memberikan keuntungan ramah lingkungan, ditambah dengan tingginya manfaat bidang scanning, SNR tinggi dan T1 kontras dengan ideal. Setelah dimulainya pencernaan MR, produsen sistem telah mencoba menciptakan variasi dalam desain sistem yang memecahkan masalah khusus pencitraan. Jenis imager ini dikenal sebagai magnet niche. Sebagai contoh beberapa persen pencitraan, pengembangan sistem ultra low imaging dan high field magnet untuk memperoleh ortopedi. Beberapa magnet tipe ini beroperasi pada kekuatan medan rendah 0,01 T hingga 1 T. Contoh sistem medan magnet statis dipengaruhi batas-batas dinding konvensional, lantai dan langit-langit. Medan magnet di luar lubang magnet dikenai sebagai melayang menyimpang. Persen medan sliding magnet. Secara signifikan, persen medan sliding dapat mengurangi daerah yang terkena medan pinggiran antara 2 meter. Persen magnet itu pasif dan aktif. Secara umum, perisai aktif menyirat kegiatan seni, sedangkan perisai pasif tidak
ada arus atau pasif standar negara ini bahwa perisai harus membatasi medan pinggiran untuk 5G dalam ruang scan dinding, lantai, dan plafon. Perisai pasif digunakan untuk mengungguli magnet atau melapisi ruang magnet dengan plat besi. Metode ini mahal dan tidak nyaman. Perisai pasif dapat memakan berat sampai 40 ton hingga digunakan dulu jika benar-benar diperlukan untuk bertahan medan pinggiran. Sistem High Ultra ini ada seperti scanner untuk penelitian 7 Tesla. Perisai dapat digunakan jika ingin terlindung itu akan mengambil ruang untuk besar lapangan tenis ganda yang masih mengandung medan magnet sebesar 5G. Setelah dinding, jika menggunakan pelindung pasif maka itu akan terjadi, namun jika pelindung aktif seperti lapangan tenis. Sinfoils karena toleransi hubungan MRI superkonduktor magnet memiliki sistem homogenitas sekitar 1000 ppm. Pada pengiriman dari pabrik, pencitraan membutuhkan homogenitas sekitar 4 ppm. Semi pasif dicapai menambahkan piring magnet dibangun khusus nampang logam yang terletak di sekitar lingkaran magnet. Semi pasif dilakukan dengan memindai phantom dengan posisi sampai optimum. Yang kedua, gradient foil. Komponen berikut dapat ditemukan dalam lubang hangat magnet 18 yang membentuk sistem shift aktif disebutkan pada bagian sebelumnya. Gradient foil masing-masing disediakan setidaknya 1 hingga 2 amplifier kuat sebagai gradient pada salah satu suhu kamar. Arus yang melalui gulungan yaitu jumlah lilitan di kumparan, diameter kawat yang digunakan dalam gulungan, jarak antar gulungan. Mengubah salah satu dari 3 faktor yang mengubah amplitude atau kekuatan magnet di bidang induksi kumparan. Oleh karena saat mengalir dalam satu arah melalui kumparan dan arah yang dihasilkan dari magnet lapang dihubungkan dengan arah tangan kanan. Dalam hal ini, kanan perhatikan bahwa aliran diwakili oleh sebuah titik dan menunjukkan alur menuju dan jauh dari pengamat, menghasilkan medan magnet dalam arah yang berlawanan ke BO. Karena itu akan mengurangi kekuatan lapang di akhir bumbung. Ke kanan kumparan sekunder adalah menciptakan magnetik yang sama dengan BO. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.